Ini adalah yang pernah kesini adalah wali Allah. Ya kita takdim dengan itu. Kita kesini dapat sambutan dari Syekh Hasan Asy'ari. Kita pun akhirnya kenal dengan Pak Amar. Perjuangannya Pak Amar. Ya alhamdulillah. Semangat, semangat. Bisa ya? Jatuh lumayan. Terukin sama tiga roda ya? Iya. Habis ini sudah satu bulan. Tinggal ini. Nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat JMO. Sore ini tim JMO berada di Petilasan Sunan Bonang di Desa Cupang, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Seperti apa sejarah dari petilasan ini? Kita akan bertanya sama Mas Sudi. Bagaimana Mas? Apa ada informasi dari petilasan ini? Oke. Di tempat ini sebenarnya awalnya saya ragu ya. Awalnya ragu apakah benar tempat ini petilasan dari Sunan Bonang. Tapi begitu saya sampai ke sini, tadi saya sempat ke dekat tanah lapang situ parkiran. Kenapa? Karena saya melihat ada dua cahaya yang ke atas warna biru di dekat, mungkin itu area makamnya mungkin ya. Tapi itu bukan makam, itu yang satu itu kuburan keris dari Nyimas Gandasari, namanya Keris Welang. Yang satu itu kuburan dari tongkatnya Sunan Bonang.
Gimana Oke. Mas? Silakan diceritakan. Awal mula ketika kita berangkat ke sini, sebenarnya saya sempat ragu apa betul di sini adalah situs dari Kanjeng Sunan Bonang. Tetapi begitu sampai ke sini, tadi kita parkir, saya langsung naik ke sini karena saya melihat. Jadi sebenarnya di sini tuh ada dua cahaya biru yang membubung ke atas tinggi ya, bersumber dari bawah sini. Nah, ketika saya cari informasi tadi, ternyata itu adalah dari petilasan Sunan Bonang. Petilasan ini berupa kuburan dari tongkat beliau. Sedangkan yang sampingnya itu, yang sebelah sini, berarti itu makam dari keris dari Nyimas Gandasari yang bernama Kiai Welang. Kiai Welang. Historisnya seperti apa saya kurang tahu juga. Yang jelas pusaka tersebut kedua-duanya dikuburkan di sini. Lalu kalau kita flashback ke belakang, ini sebenarnya ketika tahun kemerdekaan ya, sekitar 1945. Ini bangunan ini tidak ada semua hutan. Artinya bangunan ini dibikin tentu setelah zaman kemerdekaan. Ya. Ini masih hutan. Nah, cuman saya mendapat keterangan tadi ada korin di sini. Ada korin yang cukup dikenal di sini dari orang Chinese ya, tapi beragama Muslim. Beliau memperkenalkan diri namanya Amar. Kalau tidak salah tadi Amar Ruslan namanya. Amar Ruslan. Beliaulah yang ikut membangun di tempat ini. Oh, gitu. Lalu kita pun sebenarnya ya, kalau di dimensi mereka, kita itu sebenarnya disambut oleh Ki Amar Ruslan tadi yang membangun tempat ini. Sama yang satunya tadi katanya berada di Gunung Jaya. Gunung Jaya saya nggak tahu sebelah mana, nanti tinggal tanyakan ke juru kunci ya. Oh gitu. Itu namanya Ki Hasan Basari. Ki Hasan Basari tadi sampai menjelaskan bahwa benar di sini adalah situs dari Sunan Bonang. Jadi cerita beliau tadi menyampaikan ke saya bahwa dulu pas zaman penaklukan Raja Galuh, Sunan Bonang itu datang ke tempat ini dengan Sunan Gunung Jati, melakukan riadoh di sini supaya perjalanan penaklukan atau pengislaman ke Raja Galuh itu berjalan mulus, lancar. Nah, adapun kronologisnya kenapa di sini dimakamkan dua pusaka tersebut saya tidak tahu, dan saya pun tidak berani untuk menanyakan ya. Nah, yang jelas biasanya kan begini, kalau situs petilasan ketika kita retro ke belakang itu akan ketemu kurun waktu itu dari bangunan-bangunan yang ada di situ. Nah, sedangkan di tempat ini 1945 nih hutan, 1950 masih hutan, 1960 pun masih hutan. Tapi 1970 ini sudah ada. Berarti sekitar 1960, 1970 tempat ini dibangun. Nah, kronologis pembangunannya seperti apa saya tidak tahu. Cuman tadi dari korin Chinese yang bernama Bapak Amar tadi menjelaskan bahwa beliau memang dulu pernah lelaku di sini, pernah riadoh di sini. Bahkan beliau pun mendapatkan, ibaratnya mendapatkan gemblengan, walaupun jarak dari Kiai Hasan Basari ini jauh ya, itu mereka tetap terhubung. Artinya dalam arti ini ya, batin ya. Lalu di sisi lain, di tempat ini karena memang tempat ini sering ditujukan untuk orang-orang berdoa, tafakur. Selain tempatnya memang di pinggir-pinggir bukit dan banyak pohon-pohon besar, jadi energinya memang enak ya. Di sini energinya sejuk, positif lah. Bikin adem. Betul. Terus ada lagi Mas yang menarik di tempat ini? Yang menarik, yang saya telaah tentang menarik atau tidaknya itu tentang sejarah satu. Adapun tentang pusaka itu ya sebagai bukti bahwa beliau-beliau dulu pernah di sini gitu loh. Seperti itu. Mas, tadi kan cerita dari tempat ini Mas. Tadi saya mendengar dari rekan kita bahwa katanya yang lebih menarik itu di sebelah apa ya, di belakang sana itu apa Mas? Bisa nggak? Kalau menurut saya sih dari keterangan yang saya dapatkan tadi bahwa
Mbah Basyari itu atau Kiai Basyari itu memang posisinya ada di Gunung Jaya. Cuman saya sendiri nggak tahu Gunung Jaya itu sebelah mana gitu. Oleh karena itu setelah ini mungkin kalau bisa ketemu sama juru kuncinya, lebih baik Mas Bagus tanyakan sama juru kuncinya. Lalu yang menarik di tempat ini sebenarnya pertemuan dari 3 energi besar yang saya rasakan ya. Yaitu dari sebelah selatan, sebelah utara sama barat. Ini sangat kuat sekali di sini. Oleh karena itu tidak salah kalau misal Kanjeng Sunan Bonang sama Sunan Gunung Jati bertemu di tempat ini, mereka zikir di tempat ini, mereka ibadah di tempat ini atau bertafakur di sini karena memang tempatnya sangat mendukung. Lalu di sisi lain, ketika kita melewati jalan sebelah sana pas belokan tadi, nah kalau kita misal kalau Mas Bagus bisa melihat dari mata batin ya, di situ sebenarnya banyak sekali bekas, tapi bekas saya katakan bekas peradaban jin zaman dulu. Yang sebelah ya, sana itu bawah itu? Ya, yang di bawah itu banyak di situ. Ya. Kenapa saya katakan bekas? Karena mungkin bisa jadi jin itu dulu berada di sini, cuman dengan auratnya, dengan zikirnya para wali tersebut, akhirnya mereka pergi. Bisa jadi seperti itu. Walaupun tidak semuanya ditinggal pergi ya, ada sebagian-sebagian itu yang masih ditempatin. Tapi dari bukti peradaban mereka tadi bahwa memang tempat ini sudah lama dihuni oleh bangsa makhluk semacam itu, makhluk yang tidak terlihat. Untuk ke Mbah Basyari itu Gunung Jaya sebelah mana saya tidak mengerti, terus jaraknya berapa, jarak tempuhnya saya juga tidak tahu. Kita pun sekarang sudah jam segini kan? Iya betul. Kayaknya nggak bisa ke sana. Tapi yang mungkin nanti Mas Bagus bisa tanyakan ke juru kunci yang ada di sini. Saya rasa tahun berapa ini dibangun. Tinggal mencocokkan dengan penglihatan saya. Lalu 2 sinar tadi itu apa, terus Pak Amar itu dari mana, makamnya di mana. Beliau menyampaikan bahwa makamnya di sekitar sini. Tapi ini Korin ya, Korin ya, dari Korin beliau. Dua-duanya Korin, Mbah Basyari pun Korin. Terus Mas, jika dihubungkan dengan yang sebelumnya, maksudnya kita kan pernah ke petilasannya petilasan Pangeran Cakrabuana di mana itu, di Gunung Canga kalau nggak salah. Itu kan di sana tempatnya. Kalau tuanya tua ini. Tua ini Mas. Tua ini. Kalau dari sebenarnya tua ini, cuman dipakainya ya, dipakainya itu lebih duluan sana. Kalau saya katakan tua itu dari sisi energi tuaan sini. Tuaan sini. Kalau di sini walaupun ada 3 energi besar di sini, tapi pembawaannya memang nyaman. Kalau di Cangak memang cuman ada 2 tapi saling berbenturan kan, tidak nyaman. Betul. Terus lagi kalau di sana kan tempat riadohnya nggak hanya manusia dan sama ya sama juga di sini ada jin juga yang riadoh. Banyak jin-jin muslim juga di sini. Oleh karena itu sebenarnya tempat ini tidak hanya didatangin oleh manusia ya, oleh bangsa seperti itu. Kita lihat tadi di sana banyak pendatang semua kan itu. Iya, pendatang yang mereka datang. Yang menarik begini. Tadi saya dapat keterangan dari Korin Pak Amar bahwasannya memang di tempat ini mungkin melihat rekan ya. Tiba-tiba dia bilang begini, banyak aparat negara dari zaman dulu, setelah pasca kemerdekaan itu melakukan ritual di sini, tafakur di sini. Ternyata seperti itu. Jadi memang tempat ini ya, walaupun dari sisi bangunan itu tidak tua, tapi dari sisi sejarah tua sekali ya. Mas, ngomong-ngomong tentang Kanjeng Sunan Bonang, sebenarnya Kanjeng Sunan Bonang itu dari mana sih asalnya, kok bisa sampai di sini? Gitu. Sunan Bonang itu putra dari Sunan Ampel ya, anaknya Sunan Ampel. Jadi Sunan Bonang itu sebenarnya makomnya ada di Tuban makomnya. Kalau di sini kan petilasan. Hanya sedikit ada perbedaan di Cirebon itu tentang istilah makam sama makom ya. Ya agak. Sebenarnya kalau makom itu ya mau makam mau makom itu bersumber dari bahasa Arab. Artinya ya makbaroh, tempat disemayamkannya jasad seseorang itu disebut sama makom. Nama asli dari Sunan Bonang itu adalah Maulana Makdum. Maulana Makdum Ibrahim bin
Sunan Ampel bin Rahmat Ali bin Syekh Jumadil Kubro, yang nanti terus ke Hadroh Maut sampai ke Rasulullah. Jadi Sunan Bonang itu masih turunan dari Sunan Ampel yang juga turunan Rasulullah SAW. Karena kalau kita lihat dari Prah ya, Wali Songo yang asli dari darah Jawa itu sebenarnya salah satunya adalah Sunan Kalijaga, lalu Sunan Muria. Setelah itu banyaknya campuran dari luar. Yang sebenarnya kalau kita runut ke atas itu masih dari nasabnya Rasulullah SAW semua. Seperti itu. Ya. Terus kalau dikaitkan dengan cerita yang bahwa Sunan Kalijaga berguru kepada Sunan Bonang, berarti benar berarti. Kan di sini kan ketemu sama. Ya, insya Allah benar ya. Yang jelas mereka itu kan wali-wali Allah, orang-orang suci, orang-orang terpilih. Sebenarnya satu sama lain saling menguatkan. Ya. Artinya kepada siapapun itu belajar ya tetap ya. Artinya tidak mengurangi derajat mereka seorang wali, tetap aja mereka sama-sama wali gitu. Sama-sama wali. Itu kuncinya mungkin. Ya, kita tanya coba. Mas, yang tadi katanya di sini tadi kan makamnya jasad dari mu'alaf itu Pak Amar. Ya. Kalau tadi ngomong kan tadi 2 makam nih di sini sama di sana kalau misalnya. Tadi kan di sana ada makam juga. Ini makam di atas makam. Yang saya lihat tuh gini. Pertama di sini ada Sinar Biru 2 nih. Ya. Pas ditanya itu apa, itu pusakanya Sunan Bonang sama Nyimas Gandasari. Kalau pusaka itu memang bisa pindah-pindah gitu loh. Oh gitu. Tapi saya rasa memang kalau tadi dikatakan Mbah Hamar ini punya kekuatan supranatural petapa, berarti beliaulah yang bisa ngerawat 2 pusaka ini. Ada di sini pusakanya. Berarti bisa jadi makam beliau juga di sini. Makam siapa? Makam Pak Amar. Di sini makam di sini. Oh di sini juga. Jadi satu tempat dengan ini. Iya. Oh saya kira tadi. Berarti kan beliau lah yang salah satunya ibaratnya yang bisa seimbang dengan tempat ini. Terkait cerita tentang Nyimas Gandasari, Buan. Oh gitu. Saya Kemana buah? Ya sudah saya lihat apa? Tawasul aja Pak. Sendiri aja tawasul. Kita di luar. Oh, Langsung. kamu ikut aja. Tawasul sama saya. Ikut. Pas apa? Oke gede. Wih, kaget. Boleh diambil. Oh, udah kira toke-tokean Mas. Tapi kecil kalau gede mau diambil. Alhamdulillah kita sudah bertawasul. Kita akan kembali ke Cirebon karena nanti jam 8 kita ada acara. Oke teman-teman, terima kasih. Yuk. Sudah selesai. Kita kembali ke kendaraan dan kita menuju pulang.
pamit dulu Pak. Iya, sama-sama Pak. Salam ke Pak Kunci. Iya, sama-sama. Mas, yang jadi pertanyaan Apa? Sebenarnya ini ya, di tempat-tempat begini itu banyak hal-hal yang harus kita pelajari dari sisi kebesaran seorang wali, dari sisi sejarahnya, bukan apa ya, bukan seolah-olah kita itu saya khawatir salah ngomong. Bukan kita seolah-olah mengagungkan sebuah tempat. Tidak, tempat itu agung karena sejarahnya, karena nilai sejarahnya ya. Terus karena siapa yang pernah di situ gitu loh. Ini adalah yang pernah kesini adalah wali Allah. Ya kita takdim dengan itu. oh no, gak menurut aja. Yang jelas kan udah ada ketemu sinkronnya ya. Benar. Kita kesini dapat sambutan dari Syekh Hasan Basyari. Kita pun akhirnya kenal dengan Pak Amar. Perjuangannya Pak Amar. Ya alhamdulillah. Semoga kita menjadi manusia yang lebih baik. Amin. Oke.